Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk dulur-dulurku semua dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya di channel Tubagus Singo Kencono. Jadi yang belum subscribe, monggo di subscribe ya. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dengan dalam kondisi yang sehat walafiat ya, yaitu sehat jasmani dan juga sehat rohani. Oke, langsung saja. Kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang peradaban muslim di Nusantara. Jadi kita perlu kembali ke sebuah sejarah. Jadi dulu ada dua kerajaan Islam yang sangat berpengaruh bagi peradaban muslim di Nusantara ini, khususnya di Nahdlatul Ulama. Jadi salah satu ciri dari peradaban adalah sebuah keterampilan manusia dalam membangun organisasi untuk melakukan sebuah kerja sama. Organisasi paling vital dalam sejarah kehidupan manusia adalah negara, sehingga menjadi salah satu simbol peradaban. Sementara di dalam sejarah Islam sendiri yang sangat panjang tentunya, terbentang sebuah peradaban negara yang berbentukan kekhalifan atau kerajaan-kerajaan. Peradaban Islam dalam bentuk kerajaan ini muncul setelah masa kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kerajaan pertama kali dalam sejarah Islam adalah Bani Umayyah yang berdiri pada tahun 661 sampai 750 Masehi di Damaskus, Suriah. Lalu muncul lagi Umayyah Spanyol di Andalusia pada tahun 756 sampai 1031. Lalu selanjutnya ada kerajaan besar yakni Bani Abbasiyah yang berpusatkan di Baghdad pada tahun 750 sampai pada tahun 1258. Nah, dari sejarah panjang kerajaan-kerajaan Islam tersebut terdapat dua ya kerajaan yang berhasil mempengaruhi peradaban atau pengetahuan di lingkungan Nusantara, khususnya Nahdlatul Ulama. Keduanya adalah Bani Mamluk di Mesir dan Bani Utsmaniyah di Turki. Bani Mamluk atau kerajaan Mamlukiyah adalah kerajaan yang dibangun oleh para mantan-mantan Buddha. Jadi Buddha dalam Islam bisa membangun sebuah kerajaan yang luar biasa. Berdiri di sebuah kota Mesir pada tahun 1250 sampai pada tahun 1517 atau sekitar 260 tahunan ya, sekitar 260 tahun. Itu adalah kerajaan yang dibangun para Buddha. Jadi saya perlu menyebutkan karena hal ini sangat penting pengaruhnya bagi muslim di Nusantara ini. Sebab selama Bani Mamluk berkuasa, lahirlah para ulama-ulama yang kitabnya sampai saat ini dipakai di berbagai
pesantren di Nusantara ini, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama ya, yang bermadhab Syafi'iyah. Salah satu ulama besar di era Mamluk yang berpengaruh pada peradaban Nusantara, khususnya Nahdlatul Ulama, adalah beliau Imam Nawawi. Tapi bukan Imam Nawawi Banten ya, tetapi beliau Imam Nawawi yang mengarang sebuah kitab Minhajut Thalibin. Salah satu rujukan utama dalam bermadzhab Syafi'i. Kitab ini lalu kemudian diringkas oleh Imam Zakaria Al-Ansori, yang beliau juga hidup di era Mamluk, menjadi sebuah kitab yaitu Minhajut Thulab atau Manhajut Thulab. Lalu disyarah sendiri oleh beliau menjadi kitab yang berjudul Fathul Wahhab. Kitab Fathul Wahhab ini sebuah kitab yang cukup populer di kalangan pesantren-pesantren Nusantara, khususnya pesantren Nahdlatul Ulama yang sudah tersebar di seluruh pelosok Nusantara ini. Itu adalah asal usulnya dari kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi. Lalu di era Khalifah Bani Mamluk itu juga lahirlah seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ini menuliskan sebuah kitab yang sangat tebal ya, yang menjadi syarah atau penjelasan daripada kitab Minhajut Thalibin. Kitab tersebut diberi nama At-Tuhfah Al-Muhtaj ya, At-Tuhfah Al-Muhtaj. Lalu ada pula yaitu Imam Jalaluddin Asyuyuti. Beliau juga seorang ulama besar yang kala itu hidup di akhir-akhir masa Khalifah Bani Mamluk. Imam Jalaluddin Asyuyuti ini menulis sebuah kitab tafsir. Jadi tafsir beliau sangat populer ya di kalangan pesantren, yaitu tafsir Jalalain. Beliau melanjutkan karya yang telah disusun sebelumnya oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, kitab tafsir Jalalain itu dikaji hampir di seluruh pelosok pesantren di Nusantara ini, khususnya pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Jadi kerajaan Bani Mamluk punya pengaruh besar sekali di dalam sejarah peradaban Muslim di Nusantara ini, khususnya Nahdlatul Ulama. Karena kita sekarang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, yang ulama-ulamanya sebagian besar hidup di era Mamluk. Dan mazhab Syafi'i mengalami sebuah konsolidasi ya di era tersebut. Bani Utsmaniyah atau Turki Utsmani juga memiliki pengaruh besar bagi peradaban Nusantara maupun Nahdlatul Ulama. Kerajaan yang merupakan kekhalifahan terakhir di dunia Islam yang berpusatkan di Turki pada tahun 1299 sampai 1923. Salah satu warisan dari Turki adalah Tarekat Naqsabandiyah. Nah, Tarekat Naqsabandiyah ini adalah sebuah tarekat yang berkembang pesat pada era Bani Utsmaniyah, dan pengaruhnya di Nusantara ini sangat besar sekali ya. Dari Naqsabandiyah ini kemudian
muncullah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah atau TPN, yang salah satu pusatnya adalah di Suryalala, Tasikmalaya ya. Itu dipimpin oleh Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah Naqsabandiyah itu merupakan salah satu tarekat penting di dalam Jamaiyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, disingkat sebagai Jetman. Salah satu pendiri dari TGN ini adalah Kiai Haji Musleh Abdurrahman Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Tarekat Naqsabandiyah itu tersebar hampir ke seluruh dunia Islam berkat kerajaan Turki Utsmani. Inilah peradaban-peradaban yang pernah lahir di dunia Islam. Lalu kalau kita berbicara tentang kerajaan atau tarekat ya, jadi kita perlu juga membahas sedikit tentang sanad keilmuan Nahdlatul Ulama. Jadi setelah kita membahas tentang sejarah-sejarah kerajaan Islam yang sudah sangat cukup luar biasa pengaruhnya tersebut, jadi kita kurang afdol ya kalau kita tidak juga membahas sanad-sanad keilmuan daripada para ulama-ulama besar Nahdlatul Ulama atau NU ya. Sanad keilmuan para ulama besar dunia bermadzhab Syafi'i hingga kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Imam Syafi'i memiliki sebuah kitab yang cukup luar biasa, yaitu kitab Al-Qaum. Lalu kemudian kitab tersebut diringkas oleh Imam Al-Muzani menjadi Mukhtasar Al-Muzani. Lalu kitab ringkasan dari Al-Um tersebut disyarahi oleh dua imam besar lainnya. Yang pertama adalah Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir dan kitab politik yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah ya. Dua, Imam Al-Haramain dalam kitab Nihayatul Matlab ya. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Lalu kemudian kitab Nihayatul Matlab ini diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali dalam 4 kitab yang sangat luar biasa, yaitu kitab Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Basit, Al-Khulasah. Bahkan Imam Al-Ghazali punya kitab politik yang sangat sofistik, yaitu kitab At-Tibrul Masbub fi Nasihatil Muluk. Imam Al-Ghazali punya murid bernama Imam Ar-Rafi yang meringkas kitab Al-Wajiz menjadi kitab yang bernama Al-Aziz. Disebut juga dengan nama lain yakni Fathul Aziz. Ada pula kitab yang meringkas pemikiran Imam Syafi'i yakni kitab Al-Muharrar. Setelah itu lahirlah Imam Nawawi di era Bani Mamluk. Beliau pertama kali menyusun penjelasan ringkasan dari Al-Aziz. Lahirlah Raudhatut Thalibin. Imam Nawawi itu meringkas kitab Al-Muharrar. Lahirlah Minhajut Thalibin. Lalu kemudian Minhajut Thalibin itu disyarahi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami menjadi kitab
Tuhfatul Muhtaj. Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru bernama Imam Zakaria Al-Ansori. Lalu lahirlah sebuah kitab yang bernama Manhajut Tulab atau Minhajut Tulab ya, yang disyarahi menjadi kitab Fathul Wahhab. Imam Al-Ansori punya murid bernama Muhammad bin Al-Qasim atau Ibnu Qasim ya. Kemudian lahir kitab Fathul Qorib, lalu disyarahi lagi oleh Imam Nawawi Al-Batani menjadi sebuah kitab Qutul Habibil Gharib. Lalu Ibnu Hajar Al-Haytami juga memiliki murid bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari yang punya kitab yaitu Qurratul Ain. Kitab tersebut disyarahi oleh Imam Al-Malibari. Jadi kitabnya sendiri disyarahi sendiri ya, menjadi sebuah kitab yang bernama Fathul Mu'in. Dan oleh Imam Nawawi Banten ya kalau ini, menjadi kitab Nihayatuz Zain. Kemudian kitab tersebut, kitab Fathul Mu'in tadi, disyarahi pula oleh Syekh Abi Bakar. Lahirlah kitab yang bernama I'anatut Talibin, diringkas oleh Syekh Mahfud At-Turmuzi ya. Syekh Mahfud At-Turmuzi. Lahirlah kitab Hasyiah At-Turmuzi. Beliau punya murid namanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Itulah sedikit sebuah sejarah peradaban Muslim di Nusantara ini, khususnya para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dengan beberapa keilmuan beliau yang sanatnya sangat luar biasa. Jadi apabila ada orang-orang yang tidak setuju maupun tidak suka dengan Nahdlatul Ulama, itu perlu adanya sebuah wawasan. Jadi mungkin beliau belum mengenal siapa latar belakang daripada Ki Haji Hasyim Asy'ari. Oke, akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.